online kita bersama kakak dan abang pemusik kita. Sebelumnya kak, kita harus perkenalan dulu kan kak? Iya dong kak, supaya adik-adik selalu ingat sama kita ya kan kak. Nama kakak Kak Nini Ginting, Nama kakak Kak Salsa Ginting. dan abang pemusik kita. Oke. Nah selalu kalau kita sebelum mulai ibadah kita selalu ada syarat ya kan kak. Iya kak. Selalu ada persiapan untuk selalu memuji nama Tuhan. Iya. Dan syarat yang harus adik-adik lakukan sebelum memuji nama Tuhan. Yang pertama, sediakan tentunya Alkitab. Yang kedua kak. Yang kedua, adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Dan yang ketiga, alat tulisnya karena selalu ada aktivitas dari guru sekolah minggu. Ada yang paling penting kak, Tentunya kak. yaitu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami ketaatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, jauhkanlah kami dari iblis si setan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke kak, sekarang kita angkat pujian kita buat Tuhan, buat adik-adik yang tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Apa lagunya kak? Kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Musik bang. Jadi semua boleh bertepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau beri dosamu. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, kurangkanlah pujian dan nama-Mu. Dengan kenyang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan kenyang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah kak, kira-kira kak, kita udah berapa lama ya kak ibadah online kayak gini kak? Sudah lama sekali kak. Udah lama sejak pandemi datang ya kak. Iya, Kak. Namun begitu, kita tetap bersatu Untuk di dalam memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Musik bang. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah
Nah, Kak, tadi kita sudah memuji dan semangat sekali untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita persiapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kiranya kami bisa dengan fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami, agar kiranya firman-Mu yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan saja. Amin. Adik-adik, hari ini bahan Alkitab kita diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak bacakan dari sini ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar.
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Shalom adik-adik KKR semuanya, selamat hari Minggu. Nah, jadi tema kita hari ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Coba kalian ulangi, apa tema kita hari ini? Ya, peristiwa di Danau Tiberias. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih Kak peristiwa yang terjadi di Danau Tiberias? Nah, kakak akan menceritakan peristiwa yang terjadi di Danau Tiberias. Kalian juga pasti bertanya kan, apa sih Kak istimewanya Danau Tiberias itu? Nah adik-adik, Danau Tiberias itu adalah tempat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kali. Nah kakak mau bertanya, ada berapa sih jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, jumlah murid Tuhan Yesus ada 12. Ada berapa? Ya, 12. Nah, kalian masih ingat kan siapa-siapa saja nama-nama murid Tuhan Yesus? Pastinya dong. Nah, karena kalian masih ingat, kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Nah, pada saat itu di Danau Tiberias berkumpullah beberapa murid Tuhan Yesus. Nah, mereka berkumpul di danau untuk melanjutkan pekerjaan mereka kembali sebagai penangkap ikan. Siapa di sini yang suka menangkap ikan? Nah, pasti ada kan yang suka menangkap ikan? Nah, para murid-murid Tuhan Yesus itu melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai penangkap ikan. Pada saat itu, Petrus mengatakan bahwa ia akan pergi menangkap ikan. Lalu murid Yesus yang lainnya pergi mengikuti Petrus untuk menangkap ikan. Nah, mereka sudah bekerja keras siang dan malam. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di danau. Yesus menghampiri murid-muridnya. Apa kata Yesus? "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu, apa jawab murid Tuhan Yesus? Mereka mengatakan, "Tidak ada." Apalagi kata Tuhan Yesus? Yesus berkata, "Sebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan memperoleh hasil." Nah, lalu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya menyebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Nah, ketika itu mereka menarik jala, mereka terkejut akan hasilnya. Mereka mendapatkan banyak ikan sehingga mereka tidak dapat menarik jalannya ke dalam perahu. Nah, selanjutnya murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya datang dengan perahu karena mereka dekat dengan darat. Lalu mereka menarik jala ikannya ke dalam perahu. Ada banyak ikan hasil yang ditangkap. Jumlahnya ada 150 ekor. 150 ekor itu ada banyak atau sedikit adik-adik? Iya, 150 ekor itu ada banyak, sehingga mereka kesulitan untuk menarik jalannya. Akan tetapi, meskipun hasil tangkapannya banyak, jalannya tidak koyak. Nah, setelah itu mereka naik ke dalam perahu dan mereka pergi ke darat. Pada saat mereka sampai di darat, mereka melihat ada perapian yang di atasnya ada roti dan ikan. Nah, di sana juga ada Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan hasil tangkapanmu." Nah, lalu Petrus pergi ke perahu dan menarik jalannya ke darat. Nah, setelah itu Petrus memberikannya kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Nah, tetapi tidak ada satupun di antara murid-murid Tuhan
siapakah engkau? Karena mereka sudah tahu bahwasanya itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus mengambil ikan dan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, itu adalah peristiwa yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi adik-adik, alasan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali adalah karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan juga Tuhan Yesus ingin menguatkan iman kepercayaan mereka. Nah, sama seperti peristiwa di danau tersebut, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, begitu jugalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita secara langsung, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Lewat apa adik-adik? Nah, misalnya pada saat kita sedih, pada saat kita senang, pada saat kita sehat ataupun tidak sehat, pada saat kita takut, Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita. Agar kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita dapat berdoa selalu agar kita bisa merasakan hati yang damai, agar kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Lalu membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita bisa meneguhkan iman kita sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kakak mau memberikan satu aktivitas, yaitu aktivitasnya adalah menyebutkan nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Tadi kan sudah kakak kasih tahu, jadi adik-adik di rumah membuat aktivitasnya menyebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus sambil bernyanyi. Direkam lalu dikirimkan melalui sosmed. Jangan lupa di tag guru-guru KKR-nya ya. Bisa juga dikirimkan melalui grup WA. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, berkati juga kami ya Tuhan, agar kiranya firman-Mu yang kami dengar tadi bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi apa temanya, Kak? Tema kita minggu ini, Kak, adalah peristiwa di Danau Tiberias. Kak, kira-kira bagaimana peristiwa di Danau Tiberias itu, Kak? Di mana, Kak? Pada peristiwa itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya, Kak. Tapi tadi, Kak, ada lagi tadi aktivitas kembali. Tentu, Kak. Kakak-kakak ingatkan, aktivitasnya apa tadi, Kak? Aktivitas adik-adik adalah menyebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus dengan nyanyian. Dan contoh nyanyiannya ada di akhir video ini. Oke? Dan jangan lupa divideokan dan dikirim ke sosmednya dan di tag KKR Genjor atau guru-guru sekolah minggunya. Oke, Kak. Dan tentunya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan buat adik-adik selalu ada persiapan untuk persembahan. Persiapannya itu apa, Kak? R, S, dan J. R itu apa, Kak? Rapi, S, sopan, dan J, jujur. Oke, adik-adik siapkan persembahannya. Kita bernyanyi. Kami bawa korban pujian. Musik, Bang. Juga berkegiatan
sekarang kita mau berdoa syafaat. Satukan hati kita dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah ya Bapa kedua orang tua kami. Berikanlah mereka senantiasa kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berkatilah ya mereka ya Bapa. Berkatilah mereka jika masih ada di antara mereka yang bersekolah. Berkatilah persekolahan mereka. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu kami yang sedang bekerja. Berkatilah pekerjaannya agar kiranya menjadi berkat baginya. Berkati juga ya Tuhan guru-guru sekolah minggu kami agar kiranya senantiasa Engkau berikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Bapa bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona. Kiranya ya Tuhan Kau berkati kami agar kiranya pandemi corona yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini cepat pulih dan cepat hilang. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Kita satukan doa kita dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.